Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gesa Gundi Putra dari kelas 3C dengan NPM 20106310500069 dari Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya ingin memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah Pengelolaan Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dadang Rahman Menandar. Yang saya akan bahas di sini yaitu mengenai pengelolaan satuan pendidikan. Ada 4 materi yang akan saya bahas, yaitu yang pertama mengenai pengertian pengelolaan satuan pendidikan, lalu yang kedua ada komponen-komponen pengelolaan satuan pendidikan, dan yang ketiga ada ruang lingkup pengelolaan satuan pendidikan, yang keempat ada hasil observasi pengelolaan satuan pendidikan di SMP Negeri 9 Tambun Selatan. Yang pertama yaitu mengenai pengelolaan satuan pendidikan. Dalam UU Nomor 14 Tahun 2005, satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan. Terdapat pada pasal 1 angka 6 UU 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Atau secara umum, pengertian dari pengelolaan satuan pendidikan adalah pengelolaan satuan paling awal dan yang paling bawah yang merencanakan rencana pendidikan dan mengambil tindakan nyata menindaklanjuti segala kebutuhan sekolah, tujuan, visi misi pendidikan sekolah. Terdapat peraturan dan kesepakatan tentunya tidak boleh bertentangan dengan kedua hal tersebut dalam mewujudkan kepentingan bersama dan termasuk dalam pendataan satuan pendidikan yang juga mencakup sarana untuk mencapai tujuan pendidikan satuan pendidikan. Kemudian yang kedua yaitu komponen-komponen pengelolaan satuan pendidikan. Yang pertama penganalisasi, yaitu pengelolaan kurikulum, lalu ada pengelolaan sumber daya manusia, yang keempat ada pengelolaan sarana dan prasarana, yang kelima ada pengelolaan kesiswaan, yang keenam ada pengelolaan hubungan masyarakat, dan yang terakhir yang ketujuh yaitu pengelolaan pembiayaan pendidikan dan pengelolaan berbasis sekolah. Kemudian yang ketiga ada ruang lingkup pengelolaan satuan pendidikan. Yang pertama bersifat fisik, contohnya seperti gedung, lalu kemudian ada meja, kursi, papan tulis, jumlah siswa, guru, tenaga administrasi menjaga sekolah, dan lain sebagainya. Lalu kedua yang ada bersifat non-fisik, contohnya seperti kurikulum, jadwal pelajaran, hasil belajar, kalender pendidikan, silabus, rencana pembelajaran, evaluasi belajar, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat yaitu hasil observasi pengelolaan satuan pendidikan pada SMP Negeri 9 Tambun Selatan. Berikut ini ada profil sekolahnya, yaitu lokasinya Jalan Grand Wisata, Desa Lambang Sari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Kemudian ada struktur organisasinya yang tertera pada gambar. Ada kepala sekolah, lalu ada komite, dan lain-lain sebagainya dapat dilihat pada gambar. Kemudian ada visi dan misi dari SMP Negeri 9 Tambun Selatan, yaitu visinya yang mewujudkan peserta didik yang bertakwa, berpikir cerdas, terampil, berprestasi, dan berbudaya lingkungan. Kemudian misinya yaitu melaksanakan pembinaan dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Lalu membentuk peserta didik untuk berpikir cerdas, produktif, aktif, inovatif, kondusif, efektif, dan menyenangkan. Lalu membina dan melatih peserta didik agar terampil sesuai bakat dan kemampuannya. Lalu membimbing peserta didik agar berprestasi di bidang akademik dan non-akademik. Yang terakhir menanamkan rasa peduli warga sekolah untuk berbudaya lingkungan. Kemudian ada tujuannya, yaitu mengantarkan peserta didik untuk praktik ibadah bagi peserta didik yang mampu beragama Islam dan Muslim secara rutin sesuai dengan jadwalnya. Lalu proporsi jumlah tampungan lulusan SD atau MI sesuai dengan kuota yang dibutuhkan. Proporsi lulusan yang diterima di SMA atau SMK negeri minimal 75%. Memiliki grup kesenian yang terampil dan berprestasi. Memiliki tim bola futsal yang mampu menjuarai tingkat kabupaten. Memiliki tim pramuka yang mampu menjuarai tingkat nasional. Tingkat pelanggaran disiplin 0%. Terciptanya hubungan yang harmonis antar warga sekolah. Tercipta hubungan yang harmonis antar warga sekolah dan masyarakat lingkungan. Memiliki sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan belajar mengajar. Tercipta lingkungan sekolah yang bersih, indah, sehat, dan berbudaya lingkungan. Terciptanya ketahanan dan keamanan sekolah. Kesimpulan berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan dapat ditarik kesimpulan bahwa SMP Negeri 9 Tambun Selatan
memiliki pengelolaan satuan pendidikan yang baik, karena sesuai dengan apa yang sebelumnya saya sampaikan mengenai hal apa saja yang harus ada pada satuan pendidikan, dan SMP Negeri 9 Tambun Selatan memiliki itu semua melalui konsep, unsur, dan ruang lingkup pengelolaan satuan pendidikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.